Halo, assalamualaikum Durku. Hari ini saya lagi perbaiki WWS apa ini? Sound WWS audio. Ini kemarin yang for class TD. Yang ini cuman saya sedikit modif aja kalau yang sini. Kalau ini sudah selesai saya pasang semua. Terus resistornya yang kemarin kebakar itu sudah saya perbaiki. Sekalian saya sedikit perbaiki di main di 2 watt ya. Saya kira juga agak sedikit gede, cuman rapi juga sih. Ini tegangan untuk tipe RDW ya ini. RDW apa ini? Coba dilihat ya. Oh, pas lab. Nah ini pas lab ini. Kalau biasanya pas lab untuk trafonya lebih gede daripada punya RDW. Itu tegangannya lebih gede, hampir sama seperti Soundqueen. Tapi kalau punya RDW itu trafonya direndahin atau tegangannya di 180 volt. Tapi kalau di pas lab ini hampir 207, hampir sama dengan Soundqueen. Kalau ini sebenarnya sama sih, tipe yang 14.000 Pro, terus 3.2 itu Soundqueen, cuman beda transistor. Kalau ini transistornya kan pakai MCL. Nah, ada tipe yang lebih rendah lagi, mulai dari MCL 211 94 sama 93. Kalau yang lebih gede lagi atau ampernya lebih besar lagi berarti 21195. Nah, ini saya pakai transistor tipenya udah tak liatin ya. 2130G. Kalau yang ini katanya originalnya ini pakai tipe 14. Tipe 14 beda ini. Ini 2130G. Yang ini sekalian, ini driver yang di tengah ini saya kasih sekalian MCL. Sebenarnya kan hanya 7 set, tapi sekalian yang di tengah ini juga tak kasih tipe MCL. Nah, ini saya ganti semua karena kemarin ya memang konsleting atau kebakar MOSFET. Sekalian saya upgrade sekalian baru semua. Nih udah Anda lihat di samping kanan kiri ini kita udah pasang. Nah, ini tipe 14.000 ini 2 channel. Ini sama sih kalau saya bilang power yang punya Soundqueen, TD, Paslab, Fresh Class apa terus Ashley itu hampir sama. Cuman beda-bedanya dia penggunaannya transistor atau PCB-nya beda. Kalau biasanya Ashley itu banyak SMD-nya, sama Wisdom itu juga banyak SMD ya. Kalau di Wisdom hampir semua power yang dia keluarin itu menggunakan tipe SMD, pasti ada SMD-nya. Sebenarnya saya lebih suka dengan yang gede ini atau komponen yang gampang dicari, gampang pemasangannya. Terus kalau trouble itu gampang, atau kita langsung bisa mendeteksi, oh ini trouble-troublenya di sini, kebakarnya di sini, itu gampang. Nah ini, oke, kita mau tes dulu. Ini udah saya pasang. Ini udah tak colokin ya tegangannya. Tak colokin. Terus, jadi untuk nyobanya Anda gini aja, dimiringin aja sebelum bener atau Anda settingnya bener itu. Cobaan gini dulu aja, jadi dilepas dulu. Setelah kita perbaiki, kita rakit, dilepas, terus colokin tegangannya protek, terus sinyalnya untuk depan, terus input ini ya, input. Nanti kita tes lagi atau kita uji ulang kalau sudah selesai. Nah, oke, kita tes dulu di tegangannya kolektor atau tegangannya tracking ya. Ini di ground itu di sini aja. Taruh aja di speaker ground sini. Nah ini kenapa kalau di Paslab atau RDW itu
inputnya di bagian depan itu dibalik, atau sinyalnya input dibalik, yang sebelah sini plus, yang sebelah sini min. Akhirnya di outputnya ini dibalik, yang harusnya ground itu jadi satu ini min semua, tapi jadi ada yang plus. Nah, makanya teman-teman juga harus hati-hati gimana cara gunain power yang beda tipe, karena inputnya yang depan ini sudah dibalik. Kalau dari pabriknya memang dibikin seperti ini. Nanti kalau di breed berarti kita mainnya min plus ini supaya gampang, nggak plus plus gitu loh, supaya bisa dideteksi bahwa di bagian kanan B itu berarti min, terus di bagian A itu plus. Itu outputnya kalau di breed ya. Nah, kalau di breed itu berarti ini minnya, ini plusnya. Sedangkan untuk power yang konvensional kan ini merah semua. Jadi orang kadang bingung, loh mana yang min, mana yang plus gitu loh. Nah itu juga bingung kalau kita nggak main speakon gitu loh. Makanya ini kita bikin seperti ini supaya, atau pabrik bikin seperti ini supaya orang gampang deteksinya. Oh ini kalau di BTL atau breed berarti ini min, ini plus. Jadi ini sebenarnya kalau di power ini sama. Inputnya sini netral. Mau dikasih out min bisa, mau dikasih out plus bisa. Jadi nanti keluarnya tergantung IC depan sini. Oke, kita tes dulu. Kita nyalain dulu ya. Kita pakai tegangan di 1000 dulu. Kita mau tes dulu. Nah, tegangan di sini tuh berapa volt di depan ini. Oke, kita nyalain dulu ya. Kita colokin listriknya. Kita nyalain dulu. Oke, Protek udah normal. Kita mau lihat tegangan di sini. Ini di salah satu channel aja. 203 volt. 203 volt ya, di 1000 volt. Terus nah ini kita pindah ke 20 volt. 20 volt untuk tracking ini. Trackingnya 8,3. Ini yang di min. Sedangkan yang di plus ini plus, ini ya, plus di sini 8,5 volt. Oke, ini udah normal. Itu untuk tes trackingnya di 207 volt atau 203 volt. Di minnya itu 8,3, sedangkan di plusnya itu menunjukkan angka 8,5. Oke, kita tes volumenya dulu di tes gini. Kita cek sinyalnya. Ini untuk yang ini yang saya perbaiki ya, yang di sini ya. Ini yang sebelahnya lagi. Oke. Ini udah normal. Kita mau tes dulu, kita mau berapa sih keluarnya ampere di sini. Ini juga udah nggak boleh panas ya. Kalau kita sebenarnya yang kita nyobanya standby dulu. Nggak usah dikasih speaker dulu, standby. Terus bagaimana biasnya, tes bias dulu. Biasnya berarti 0,4. Kita kalau nggak terlalu panas kita turunin aja di 0,35 juga masih bagus gitu loh, supaya lebih awet. Itu memang kalau kita memperbaiki power ini harus dibersihkan dulu. Jadi biasanya tukang-tukang servis itu nggak mau bersihin dulu atau nggak mau dibersihkan dulu. Akhirnya sisa dari retakan atau PCB yang kebakar itu bisa menimbulkan konsleting lagi. Jadi Anda harus bersihkan dulu, baru disetting lagi. Ini power yang NX-nya Paslab ya. Ini sudah selesai. Oke, kita mau tes dulu. Nanti tinggal colok ke out speakernya di sini. Ini kita tes dulu di standby-nya. Ini nggak boleh panas atau overhead. Kalau di TR ini sudah panas berarti trackingnya ini salah, atau kita memperbaikinya jadi nggak awet karena di sini udah overhead. Oke dulurku, ini sekedar info aja bagaimana tes tracking dengan 207 voltnya itu harus normal, harus bagus. Oke, ketemu di channel Strom lagi. Assalamualaikum.